Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Embun Surgawi. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami beri judul Belajar Menjadi Taat. Diambil dari kitab Ibrani 5 ayat 8, dikatakan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Belajar adalah suatu proses untuk menjadi lebih baik atau lebih pandai. Kalau Yesus belajar menjadi taat, berarti dia pun mengalami proses-proses yang harus dijalani sehingga menjadi benar-benar taat. Kita tidak banyak tahu apa yang dialami Yesus selama 30 tahun awal hidupnya. Namun dari ayat ini kita bisa memperkirakan bahwa dia pun juga mengalami pergumulan. Mengalami sama dengan kita hal-hal, yaitu ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Turut merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa kita perlu belajar taat? Belajar menjadi taat tidaklah gampang. Apalagi kalau kita dalam hal yang menyenangkan. Kalau ketaatan yang menyenangkan itu hanya biasa saja. Tetapi justru dalam ketaatan yang benar-benar terbukti pada seorang menderita, pada saat seseorang mengalami penderitaan, namun tetap taat. Mengapa kita perlu taat? Kita diajarkan untuk taat, yaitu karena Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Mengapa kita perlu taat? Supaya kamu berbahagia. Kalau kita sedang ada di rumah, anak-anak harus taat kepada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Mengapa kita perlu taat? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Menghormati ayah dan ibu, suatu perintah yang sangat penting di dalam rumah. Apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini, kita harus taat, mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Itu yang harus kita taati, kita patuhi. Di jalan raya kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas supaya selamat sampai tujuan. Di kantor, taat kepada pimpinan. Jika dimanapun kita berada, apa yang harus kita lakukan untuk belajar taat? Taat supaya kita berbahagia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Abraham taat dengan janji Tuhan, yaitu meninggalkan daerahnya yang makmur untuk pergi ke daerah yang masih belum jelas.
Bagaimana kalau Abraham tidak taat? Namun itulah dilakukan Abraham, taat akan janji Tuhan, mendatangkan berkat. Yusuf tetap taat untuk tidak berbuat dosa, selalu hidup kudus, menjaga dirinya. Walaupun dia harus menjadi budak dan dipenjara, namun dia tetap taat. Demikian juga Yesus taat sampai mati, walaupun harus menghadapi sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar untuk taat. Marilah saudaraku terkasih, kita harus belajar menjadi taat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita taat kepadanya, sehingga kita diberi kekuatan dan kesanggupan untuk bisa menjadi taat akan perintah-perintah Tuhan. Kita terus berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Taat sampai mati di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita untuk terus belajar taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.